Baik, mari kita mengawali diskusi kita pada malam hari ini dengan membaca satu bagian Alkitab, yaitu 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua 1 Petrus pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, yaitu Kristus, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu Kristus itu yang telah dibuang, itu telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka atau orang-orang tidak percaya itu tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu, pergulatan gereja mula-mula itu sangat banyak disebabkan oleh sulitnya memahami figur Kristus. Ya, karena Yesus Kristus ini adalah pribadi yang sangat unik, satu-satunya. Belum ada seperti Dia, dan kok ada orang seperti ini. Nah, jadi ini pergumulan gereja mula-mula itu tidak mudah memahami siapakah Kristus. Yaitu pergumulan gereja mula-mula. Nah, tetapi justru disinilah inti atau fondasi yang paling kokoh daripada kekristenan. Seseorang itu menjadi Kristen karena mengikut Kristus, ya, mengenal figur itu dan memahaminya secara penuh. Nah, Kristus ini bisa menjadi batu sandungan ya bagi orang-orang tidak percaya. Karena apa? Karena memang orang seperti Kristus ini atau pribadi seperti Kristus ini nggak masuk akal. Nah, tetapi bagi kita yang dikaruniakan iman, nah itu adalah sebuah anugerah ya untuk bisa mengenal Kristus. Nah, kenapa saya mengajak kita membaca ayat ini? Karena kita akan membahas hari ini bagaimana orang-orang di gereja mula-mula itu mengalami ketegangan-ketegangan, pergumulan-pergumulan tentang mengenal Kristus. Nah, Rasul Petrus itu mengatakan, untuk kita bisa menjadi batu hidup, ya maksudnya itu untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang dipakai untuk rumah Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita harus kembali kepada dasar, ya. Merindukan air susu, ya seperti bayi yang merindukan air susu. Itu maksudnya apa? Kembali kepada dasar, itu punya kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan, akan pengajaran para rasul, dan pengajaran yang benar. Jadi untuk memahami Kristus, kita perlu belajar dari apa yang Alkitab katakan, dari apa yang para rasul saksikan. Nah, kira-kira ini yang akan menjadi basic ya, dasar untuk kita membangun semua diskusi kita pada malam hari ini. Nah, ini karena sudah 2 minggu, jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah lupa-lupa ya, tetapi saya mungkin tidak bisa ulangin semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube untuk pembelajaran-pembelajaran yang kemarin, dan juga di grup itu sudah ada juga PowerPoint-nya. Nanti kalau misalnya ada yang kelewatan, boleh minta kepada pengurus, nanti pengurus akan berikan. Nah, 2 minggu yang lalu
kita membahas sedikit ya satu pemahaman yang sesat, itu konsep tentang gnostisisme ya, gnostisisme. Nah, saya mau menunjukkan ini bahan-bahan yang saya gunakan, lalu kemudian tantangan yang dihadapi gereja mula-mula ini sekedar hanya ini aja ya, review sedikit ya. Ya, gereja mula-mula di dalam Alkitab itu ada perpecahan jemaat. Ya misalnya contoh kalau di gereja Korintus begitu ya, kita tahu ya, dinasihati oleh Paulus itu, kamu banyak karunia tapi kamu tuh ngeblok begitu ya. Aku ini ikut hamba Tuhan, aku pro Paulus, aku klub Barnabas gitu ya, aku geng Apolos, jadi ngegeng gitu ya, ikutin hamba Tuhan yang favorit ya. Padahal hamba Tuhannya juga sama-sama memberitakan Kristus. Lalu misalnya di Filipi juga ada perpecahan jemaat ya, di Roma juga ada perpecahan jemaat ya, masalah Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, ini yang di dalam Alkitab. Nah, memang nanti kalau misalnya kalau di dalam Alkitab itu kan di bawah abad pertama ya. Nah, kalau setelah itu ya memang ada juga isu-isu perpecahan jemaat yang lain, cuman kita nggak terlalu banyak bahas. Lalu juga masalah gereja yang berhadapan dengan dunia yang tidak kenal Tuhan, dunia pagan, dunia yang menyembah banyak dewa, ya, dunia Yunani, Romawi, sehingga mereka punya tantangan tentang ketidaksucian hidup. Nah, Bapak Ibu perhatikan tantangan ya, gereja berhadapan dengan dunia yang berdosa itu bukan cuma sekarang. Jadi kalau sekarang itu kita suka ngomong ya, waduh, ini zaman sekarang ini zaman makin edan ya, gereja itu makin susah hidup suci. Karena apa? Karena dunia makin nggak benar. Enggak, dari dulu juga sama. Dari dulu juga dunia nggak benar, ya. Dan gereja juga berhadapan dengan dunia yang nggak benar, dunia yang berdosa. Gereja juga punya challenge itu, bagaimana untuk tetap hidup suci. Lalu kita sudah bahas penganiayaan di pertemuan kedua, dan kemarin kita bahas pengajaran sesat, khususnya gnostisisme. Nah, Bapak Ibu, kita perlu paham, kalau gereja mula-mula itu 4 abad pertama, itu mereka sangat berakar pada kehidupan gerejawi. Ya, jadi penekanan sangat besar pada peran gereja, kehadiran gereja. Nggak bisa yang namanya orang itu mau jadi Kristen tapi nggak mau jadi anggota gereja. Nggak bisa. Nah, kalau sekarang ini, apalagi anak-anak muda, itu mulai banyak trennya itu seperti ini. Aku suka Kristus tapi aku benci gereja. Ya, I love Christ but I hate the church. Jadi saya cuma mau jadi orang Kristen tapi nggak mau ikut gereja. Jadi sekarang itu banyak itu ya, istilahnya churchless Christianity. Jadi mau jadi orang Kristen aja tapi nggak usah ke gereja gitu. Ya kan penting iman tuh pada Tuhan, bukan kepada gereja gitu ya. Ya saya bisa aja baca Alkitab sendiri, saat teduh sendiri, tapi kan saya nggak harus jadi anggota, nggak harus punya kartu anggota gereja mana gitu. Nah, zaman 4 abad pertama itu gereja mula-mula nggak mungkin ada pemikiran seperti ini. Karena apa? Yang dipercaya adalah Kristus itu dihadirkan ke dalam dunia melalui gereja. Gereja itu kumpulan orang percaya, itu tubuh Kristus, wajah Kristus di dunia. Jadi kamu mau ikut Kristus, ya itu sama dengan masuk gereja. Gereja ya pada waktu itu gitu ya. Nah, fokus pemberitaan gereja itu selalu tentang pribadi, selalu tentang karya Yesus Kristus dan juga pengajaran Yesus Kristus. Gereja itu selalu menunjukkan Yesus Kristus ini adalah yang dinubuatkan di sepanjang Perjanjian Lama. Jadi sesuai apa yang Alkitab PL ngomong dengan yang Tuhan Yesus ngomong dan Tuhan Yesus kerjakan. Nah, pemahaman tentang Yesus, karyanya, ajarannya itu selalu diulang-ulang ya, menjadi teologi, menjadi doktrin yang seperti kita pahami, tapi doktrin itu bukan dibuat oleh misalnya sekelompok pemikir begitu ya, di kampus misalnya teolog bikin doktrin lalu dikasih tahu ke pendeta-pendeta yang tinggal melaksanakan. Bukan, tetapi justru teologi ini dikembangkan di dalam gereja. Ya, ajaran tentang siapakah Yesus, apa yang dia lakukan, dia itu pribadi Allah Tritunggal, kemudian misalnya lahir dari anak darah Maria dan seterusnya, itu disampaikan melalui pembacaan kitab suci, melalui pengajaran katekisasi, melalui khotbah, melalui lagu-lagu.
Jadi umat itu ngeresep banget ya, meresap dengan penuh pengajaran tentang Kristus itu melalui segala hal yang dilakukan gereja. Ya, jadi bukan berarti belajar doktrin itu oh ya baca buku-buku berat atau ikut seminar saja. Lalu kalau di gereja ya tinggal pelayanan, nggak belajar. Bukan, tetapi justru tempat membuat teologi itu ya di gereja. Nah, belakangan mulai ada pertanyaan-pertanyaan dari jemaat tentang misalnya pergumulan-pergumulan iman yang lebih sulit. Loh, kenapa kok Allah itu kamu bilang satu tapi kok tiga? Nah, itu bagaimana menjelaskannya? Loh, Kristus itu Allah atau manusia? Kalau Allah dan manusia, gimana cara gabunginnya? Apakah merger atau gimana? Nah, karena mulai muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Dan kalau pertanyaan-pertanyaan ini kan susah dijawab, bisa dijawab salah begitu ya. Jadinya salah paham. Nah, akhirnya bapak-bapak gereja alias pendeta-pendeta waktu itu berpikir, oke, kalau gitu kita harus nih membuat perumusan ajaran-ajaran ini atau sistem berpikir yang lebih solid, yang lebih baku, supaya bisa menjawab orang dan mengajar orang. Nah, kira-kira model perkembangannya seperti itu. Nah, pengajaran sesat itu mulai muncul di masa-masa ini. Nah, apa sih pengajaran sesat itu? Nah, saya mengulangi penjelasan yang kita sudah pernah bahas 2 minggu yang lalu juga. Jadi kalau yang disebut pengajaran sesat itu bukan hanya salah paham sedikit atau beda pendapat atau beda tafsiran atau salah cara baca Alkitabnya, bukan hanya itu. Nah, kita ini kan manusia terbatas ya, dan Bapak Ibu perhatikan, waktu itu teologi itu kan dibangunnya di gereja. Jadi semua jemaat itu ngomongin teologi. Dan teologinya nggak seperti yang kita pahami sekarang, hanya teori-teori doang, enggak. Ya, kelompok kecilnya mereka itu ya merefleksikan tentang karya Yesus, identitas Yesus, begitu ya. Renungan-renungannya mereka, mesbah keluarga, lagu-lagu mereka itu semua teologi gitu. Nah, teologi dipahami dengan cara itu. Nah, sehingga kan kemungkinan ya ada orang-orang yang salah paham itu kan mungkin salah ngerti gitu ya. Oh, ternyata bukan begitu cara baca Alkitabnya, salah begitu. Itu kan bisa. Nah, tetapi tidak semua salah paham itu kemudian langsung jadi ajaran sesat, enggak. Nah, yang disebut ajaran sesat kalau gitu apa? Ajaran sesat itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran inti kekristenan, yang mau mengurangi inti kekristenan atau mengganggu inti kekristenan. Ya, nah sekarang kita bertanya, oke, kalau gitu yang intinya itu kita tahunya dari mana inti? Nah, saya membuat lingkaran otoritas seperti ini, ya. Yang paling inti itu jelas adalah kanon Alkitab. Maksudnya apa? Kalau ajaran yang disampaikan itu nggak sesuai dengan kata Alkitab, nah itu berarti bidat, berarti salah. Ya. Dan yang selanjutnya adalah kredo. Nah, yang disebut kredo itu apa? Kredo yang paling basic dari gereja Kristen di seluruh dunia itu adalah pengakuan iman rasuli. Nah, jadi standarnya untuk menilai sesat atau tidak sesat itu adalah kanon dan kredo. Ya, kanon dan kredo itu yang paling utama. Contoh, kanon dan kredo jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ya, kalau di Alkitab jelas ya, Yesus Kristus itu adalah Allah. Nah, kalau kredo itu kan aku percaya kepada dan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita ya. Yesus itu Tuhan, bukan cuma nabi, bukan cuma guru agama, bukan cuma pembuat mujizat, bukan cuma superhuman, manusia super, bukan, tetapi Allah. Nah, itu kanon dan kredo menyatakannya. Maka kalau ada ajaran yang bilang gini, oh, Yesus itu adalah ciptaan Allah yang pertama diciptakan. Maka kita bisa bilang itu bidat, sesat. Kenapa? Karena dia bilang Yesus itu ciptaan Allah, berarti bukan Allah dong. Nah, itu sesat. Begitu ya. Nah,
Tetapi kalau misalnya isu yang dibahasnya itu adalah bukan isu yang ada di kanon atau bukan isu yang ada di kredo, begitu ya. Contohnya misalnya isu soal baptisan. Nah, ini saya juga sudah pernah pakai ini menjadi contoh beberapa waktu yang lalu. Baptisan ya. Baptisan itu harus percik atau selam misalnya. Lalu ada yang gereja yang bilang baptis itu harus percik, baptis itu harus selam. Nah, sekarang kita harus kembali lagi lihat, kanon itu ngomong apa soal baptisan. Yang pertama, kanon itu ngomong baptisan itu harus dilakukan, bukan pilihan ya. Jadi nggak bisa jadi orang Kristen nggak dibaptis, itu nggak, harus dilakukan baptisan ya. Meskipun baptisan itu tidak menyelamatkan, tidak membuat orang masuk surga atau neraka, tetapi itu adalah sesuatu yang menjadi alat anugerah bagi Tuhan. Karena itu kan sakramen ya, alat anugerah dari Tuhan kepada kita. Harus dilakukan. Harus dilakukannya bagaimana menurut kanon? Dengan air. Ya, berarti kalau dengan dengan misalnya baptisan-baptisan yang tanpa air, ya itu nggak kita terima, misalnya dengan bendera atau misalnya dengan alat-alat yang lain tetapi bukan air, ya itu kita tidak terima ya. Lalu kemudian juga di dalam nama Allah Tritunggal. Nah, kalau memenuhi 3 ini, itu kan sesuai kanon dan sesuai kredo ya. Di pengakuan iman rasuli memang nggak ada baptisan, tapi ada yang disebut dengan gereja yang kudus dan am, itu ya, persekutuan orang kudus. Nah, baptisan itu kan sebenarnya persekutuan orang kudus ya, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kalau misalnya tidak dibahas ya, masalah baptisan itu percik atau selamnya, nah kita tidak bisa mengkategorikan isu pertanyaannya itu sebagai bidat atau enggak. Karena ini hanya disebut perbedaan tafsiran. Nah, nanti ada caranya untuk menilai perbedaan tafsiran itu, maksudnya gini, menafsir Alkitabnya itu tepat atau enggak, itu ada caranya. Ya, tapi kita nggak bahas di sini. Nanti bahasnya di PIK 1 itu, di bibliologi nanti ada di akhir, sesi terakhir saya akan bahas sedikit cara menafsir Alkitab. Nah, Bapak Ibu harus ikut di situ gitu ya. Itu nanti kita bahas di situ. Ada cara untuk menilai tafsiran orang itu tepat atau keliru, itu ada caranya. Tapi kita tidak langsung mengkondem dia. Oh, ini dia sesat atau enggak sesat. Nah, nanti kita akan lihat isu-isu yang dipertanyakan di 4 abad pertama supaya lebih jelas ya. Apa sih yang kalau gitu dibilang sesat sama enggak itu yang mana gitu ya. Nah, kita lihat di 4 abad pertama. Nah, pengakuan iman yang paling dasar yang kita gunakan sekarang itu adalah pengakuan iman rasuli. Ini yang disebut the creed of the creeds. Maksudnya apa? Pengakuan iman utama yang menjadi basic dasar dari semua pengakuan iman yang lain. Kira-kira mulai muncul dan digunakan itu sekitar tahun 140. Nah, ini masih dekat sekali dengan pelayanan rasul-rasul. Kalau kita estimasikan Tuhan Yesus itu mati dan bangkit itu tahun 30-an dan rasul-rasul kemudian melayani setelah itu. Ya, kalau kita misalnya pakai hitung-hitungan yang agak atas saja, yang agak pelit gitu ya. Misalnya ya, Injil Yohanes itu kitab Wahyu itu kan ditulisnya tahun 90 Masehi ya, tahun 90. Nah, Yohanes itu kan punya murid ya. Nah, muridnya Yohanes itu kan murid pertamanya Yohanes, jadi masih ngeresep banget nih ajarannya langsung dari Yohanes. Nah, jadi 140 itu kan kurang lebih waktunya nggak terlalu jauh dengan pelayanan rasul-rasul. Jadi inilah pengakuan iman mendasar yang sangat persis sekali dengan apa yang rasul-rasul ajarkan. Nah, ini pergulatan jemaat pada waktu itu. Contoh, pengakuan iman rasuli kita kan bilang, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapak Ibu perhatikan ya, Khalik atau penguasa langit dan bumi. Nah, ini menjawab pergumulan waktu itu. Pergumulan apa? Ingat 2 minggu yang lalu kita telah membahas pergumulan gnostisisme. Gnostisisme itu bilang apa? Memisahkan ya, langit dan bumi, seolah-olah surga sama dunia itu dipisahkan. Yang rohani-rohani itu adalah jiwa, roh, pikiran, meditasi. Oh, kalau yang badan, dunia, itu ya makan, tidur, bermain, olahraga. Oh, itu mah dunia. Itu jahat gitu. Itu bukan milik Tuhan, itu milik setan. Yang milik Tuhan tuh yang doa-doa, yang baca firman, renungan. Nah, perhatikan, pengakuan iman rasuli menjawab pergumulan itu dengan mengatakan bahwa aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Jadi tidak ada area di dalam apapun yang bukan milik Tuhan.
Jadi kamu makan itu milik Tuhan, minum milik Tuhan ya. Badan kita, daging ini itu milik Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan ya, formulasi kata-kata pengakuan iman rasuli itu bukan cuma semata-mata dibuat ya karang-karang aja begitu supaya indah. Enggak, semua itu ada meaningnya menjawab pergumulan jemaat waktu itu. Ya, nah kita nggak akan run through satu persatu. Saya sedang berbicara dengan teman-teman di GKI Mosana, apakah kita memungkinkan untuk misalnya pelayanan digital GKI Mosana untuk menolong saya ya membuat video-video tentang pengakuan iman rasuli. Nah, kita berencana untuk membuat itu, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihatnya di sana begitu ya, tapi kita tidak akan bahas satu persatu di sini. Nah, dari pengakuan iman rasuli ini kemudian dibangunlah pengajaran-pengajaran dan banyak pertanyaan-pertanyaan jemaat. Nah, ada dua area pengajaran yang paling sulit. Dua area pengajaran paling sulit. Saya kira bukan hanya sulit waktu itu, tapi sampai sekarang juga paling sulit untuk kita. Ya, dan ini disinilah bermunculan bidat di area ini. Apa? Yang pertama, itu adalah tentang Tritunggal. Susah memahami Tritunggal. Bagaimana mungkin ada Allah yang satu esensi tapi tiga pribadi. Tiga pribadi tapi satu hakikat. Itu bagaimana memahaminya? Tiga tapi satu tapi tiga itu bagaimana? Nah, susah memahami Tritunggal. Sampai sekarang juga susah ya. Sampai sekarang juga susah. Nah, ini bidat tuh banyak muncul di area ini. Ya, karena ini area sulit memang ya. Nah, ini kira-kira sekitar tahun 300-an lah. Ini rata-rata ini bidat yang muncul ini berkaitan dengan Tritunggal. Nah, selanjutnya sekitar tahun mulai 400-an, ketika ini satu isu di dalam Tritunggal itu sudah bisa dipecahkan, yaitu bahwa Allah itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tiga pribadi tapi satu esensi. Nah, kesulitan yang berikutnya yang menyertainya adalah kesulitan untuk memahami dua natur Yesus Kristus. Nah, ini beda ya. Jadi gini, kalau Tritunggal itu kan tiga pribadi Allah di dalam satu hakikat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, selanjutnya kesulitannya itu memahami yang Allah Putranya, Yesus Kristus. Yesus Kristus di dalam dirinya sendiri kan ada dua natur. Nah, saya nggak bisa menemukan apa kata yang lebih mudah lagi untuk menjelaskan natur ya. Natur itu esensi, hakikat, tapi saya tahu kata-kata ini juga sulit. Jadi saya belum ketemu apalagi yang lebih sederhana untuk menjelaskan natur, esensi, dan hakikat itu ya. Nah, itu persamaan semuanya, artinya sama semua ya. Natur, esensi, hakikat itu artinya sama semua. Nah, Yesus Kristus kan di dalam dirinya ada dua natur ya. Ada natur Allah, ada natur manusia. Nah, bagaimana ini? Dua ini bisa bergabung. Nah, ini susah memahami. Jadi bidat itu banyak muncul di area ini. Nah, kita mulai ya. Saya akan membahas hari ini 4 bidat utama dan juga 4 jawabannya, yaitu konsili. Nah, konsili itu prosesnya, sidangnya. Yang dihasilkan oleh konsili adalah pengakuan iman yang disebut kredo. Ya, sekali lagi saya ulangi, ada bidat. Bidat itu muncul, mempengaruhi gereja, lalu para pendeta berkumpul. Oke, bagaimana kita harus memproses nih bidat ini nih? Gimana kita harus menjawab ajaran sesat ini? Nah, mereka kumpul, sidangnya itu dinamakan konsili, sidangnya, ya, kegiatannya itu kegiatan konsili. Kalau zaman sekarang tuh rapat teologi, misalnya begitu ya. Nah, itu konsili. Nah, hasilnya bikin tulisan, itu disebut kredo. Nah, nanti kita akan lihat pelan-pelan. Yang pertama, itu adalah ajaran sesat yang disebut Arianisme. Nah, kalau ada ismenya, itu berarti nama ajarannya, bukan nama orangnya, ya. Nah, Arianisme adalah ajaran yang disampaikan atau dimunculkan oleh orang bernama Arius. Orangnya Arius, ajarannya Arianisme, ya. Nah, Arianisme ini berangkat dari monoteisme. Apa sih monoteisme? Mono itu kan satu ya artinya ya. Teis itu kan Allah. Jadi monoteisme itu berpikir hanya ada satu Allah. Allah itu hanya satu. Gak mungkin ada banyak Allah. Ini kayak Yahudi ya. Hanya ada satu Allah. Nah, Arianisme ini bertanya begini. Kalau hanya ada satu Allah, ya, bagaimana mungkin Yesus itu Allah?
Berarti pasti bagi Arianisme ya, Yesus itu bukan Allah, pasti bukan Allah. Terus apa kalau bukan Allah? Ciptaan Allah yang pertama. Jadi sebelum Allah ciptakan apapun, sebelum Allah ciptakan dunia ini, bahkan sebelum Allah ciptakan manusia, Allah ciptain Yesus dulu. Nah, ini ciptaan pertama. Jadi superhuman, super being. Dan dia adalah tidak sama dengan manusia biasa. Dia super. Dia punya power Allah. Dia kayak lebih tinggi dari manusia lah gitu. Tapi dia bukan Allah. Nah, tapi karena dia lebih tinggi dari manusia, dia bisa menyelamatkan. Jadi kayak mungkin dia dianggap malaikat tertinggi atau dewa tertinggi. Pokoknya ciptaan pertama. Bukan Allah. Ya. Tetapi juga bukan sama kayak manusia. Nah, kalau menurut Gnostik yang waktu itu kita belajar, ini kan disebutnya demiurge, ya, itu ya, tengah-tengah antara Allah dan manusia. Nah, ini bagi Arianisme. Nah, Arianisme ini ya jelas salah ya, jelas bidat, karena dia bilang Yesus bukan Allah, tapi hanya ciptaan Allah. Nah, bagaimana kemudian Arianisme ini dijawab? Arianisme ini dijawab oleh seorang bishop atau pendeta yang bernama Athanasius. Athanasius itu bilang, Yesus itu Allah sejati. Yesus tidak diciptakan. Jadi kita tuh nggak bisa memahami relasi Allah Bapa dan Allah Anak itu dalam konteks manusia. Kalau konteks manusia kan kita memahami ya Bapa punya anak, jadi Bapa duluan baru anak. Nah kalau Yesus kita nggak bisa memahaminya seperti gitu, nggak bisa. Jadi mereka itu bukan urutan ya, Bapa duluan baru anak, bukan. Tapi emang dari sananya itu Allah itu udah 3 pribadi. Nah bagaimana menjelaskannya? Nggak bisa ya, karena dia Allah. Emang seperti itu Allah, 3 pribadi tapi satu hakikat. Nah, Allah Bapa dan Allah Anak itu sudah ada ya, dan Allah Roh Kudus juga, tapi Roh Kudus itu tidak dipertanyakan. Jadi nggak perlu dijelaskan terlalu panjang juga sama sama Athanasius waktu itu. Jadi Allah Bapa dan Allah Anak itu ya emang dari sananya itu udah ada. Nggak ada siapa menciptakan siapa gitu, nggak ada duluan gitu, nggak ada kalau gitu Bapa menciptakan anak, enggak. Mereka dari kekal sampai kekal itu sudah ada Allah Bapa dan sudah ada Yesus. Nah kalau kita tanya, Yesus itu kan baru lahir di Bethlehem ya, di kitab Injil ya, Matius dan Lukas. Di Kejadian mana ada Yesus? Yesusnya belum ada. Nah keliru memahami seperti ini ya Bapak Ibu ya. Memang Yesusnya itu belum lahir ke dunia, tapi bukan berarti Yesusnya itu nggak ada. Ada. Kalau kitab Kejadian itu kan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, terus kemudian itu kan berfirmanlah Allah. Nah, bapak-bapak gereja menafsir Kejadian 1, itu mereka bilang begini, firman Allah itu adalah Yesus. Ya di Kejadian 1 itu yang berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu firmannya itu adalah Yesus. Makanya Yohanes bilang, firman itu menjadi manusia di dalam Injil Yohanes pasal pertama. Nah, terus kemudian waktu menciptakan manusia itu kan Allah itu kan dicatat tuh berkata, baiklah kita ya menjadikan manusia ini sesuai dengan gambar dan rupa kita. Jadi Allahnya udah ada 3 pribadi, itu udah jamak. Ya. Nah, jadi bukan berarti Yesus itu nggak ada di perjanjian lama, ada. Ya, kita tidak masuk dalam bagian ini. Hanya saya mau menunjukkan aja bahwa ya dari kekal sampai kekal itu Yesus itu ada gitu, dan dia tidak dibuat, tidak diciptakan. Lalu, nah kemudian Kaisar Konstantin, kaisar yang memerintah waktu itu, ini kita ingat pelajaran pertemuan kedua, itu Kaisar Konstantin itu menarik ya, kaisarnya jadi Kristen. Nah, begitu kaisarnya jadi Kristen, jadi semua daerah Roma itu harus dikristenkan. Nah, Kaisar Konstantin itu bilang Yesus dan Bapa itu satu substansi, maksudnya apa? Satu natur, ya, satu esensi, sama. Ya, pakai bahasa Yunaninya homoousios. Nah, tapi pengikut-pengikut Arian ini menafsirnya lain. Mereka bilangnya satu substansi itu bukan berarti sama, tapi artinya mirip. Ya, perhatikan tuh. Homoiousios, jadi beda satu huruf aja, tapi artinya itu beda sekali. Nah,
gak usah terlalu panjang di bagian ini, cuman saya mau menunjukkan aja ya, ada diskusi, ada perdebatan yang terjadi pada waktu itu. Nah, karena ajaran Arian ini booming waktu itu, banyak pengikutnya, dan Arius itu orang yang saleh sih, memang yang orangnya itu ya baik gitu, jadi orang tuh bersuka kepada dia juga. Akhirnya bapak-bapak gereja berkumpul membuat rapat yang disebut konsili, itu namanya itu adalah konsili Nisea, yang dilakukan tahun 325, diikuti oleh sekitar 318 pemimpin gereja dari berbagai wilayah. Jadi gereja itu kan waktu itu juga banyak ya, ada barat, ada timur, ada mana-mana. Nah, jadi semuanya ngumpul dan membuat konsili Nisea ini. Nah, konsili Nisea ini menyatakan Arianisme itu sebagai bidat, lalu mengeluarkan pernyataan iman soal keilahian Yesus Kristus. Jadi Yesus itu Tuhan. Nah, yang dibuat itu di dalam kredo pengakuan iman Nisea. Nah, itu saya udah berikan di grup ya Bapak Ibu ya, pengakuan iman Nisea. Nah, pengakuan iman Nisea itu intinya mau mengatakan bahwa ya Yesus itu Tuhan, tidak diciptakan, tidak dibuat. Ya, Yesus itu kekal, dia Allah, dia sudah ada ya sejak mulanya, sebelum segala sesuatu itu ada. Bahkan dia yang menciptakan segala sesuatu bersama-sama dengan Allah Bapa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, seiring dengan perkembangan ini, ya setelah ada apa namanya Credo Nicea ini, nah ada kemudian bidat yang lain yang muncul ini. Kalau tadi kan 325 ya, 325. Nah, ini sekitar tahun 360, 370 begitu, mulai ada namanya bidat Apollinarianisme, ya, Apollinarianisme, yaitu dicetuskan oleh orang yang namanya Apollinaris. Apollinaris ini sebenarnya dulunya murid Athanasius. Athanasius itu yang mengatakan Arian itu sesat. Nah, ini namanya memang AAA semua, kita jadi pusing ya, namanya mirip semua. Ya, tapi kira-kira ada orang namanya Apollinaris dan dia tuh berpikirnya begini. Nah, Apollinaris itu berpikir begini. Oke, kalau Yesus itu Tuhan, nah dia kan Tuhan yang jadi manusia kan, datang ke dalam dunia. Nah, Tuhan Yesus itu waktu dia jadi manusia, itu dia sebenarnya, dia itu hanya satu natur, yaitu Allah. Dia itu Allah ya, yang pinjem badan manusia jadi wadah. Jadi tubuh manusianya ini wadah kosong diisi oleh natur Allah. Jadi Yesus itu pikirannya ya pikiran Allah, hatinya itu hatinya Allah, ya rohnya itu Allah. Jadi nggak ada natur manusia. Yesus itu hanya Allah masuk ke mangkok badan manusia. Nah, kenapa ini disebut bidat? Karena dia mengatakan Yesus bukan manusia sepenuhnya. Bapak Ibu lihat ya, kalau Arianisme itu bilang Yesus bukan Allah sepenuhnya. Yesus bukan Allah. Dia hanya ciptaan yang super sedikit. Nah, kalau yang ini ekstrimnya sebaliknya. Yesus bukan manusia. Dia Allah yang pinjem badan orang. Nah, ini bidat juga. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Lalu surat Ibrani, ya, dia itu menjadi manusia supaya dia bisa menjadi korban yang sempurna. Kalau dia nggak manusia, ya nggak bisa membayar hutang dosa manusia. Nah, Apollinarianisme ini dijawab oleh konsili yang kedua, yang disebut konsili Konstantinopel. Kaisarnya namanya Konstantin. Ini masih di dalam pemerintahan itu. Tahun 381. Tadi kan 325. 381 berarti sekitar 70-an tahun kemudian ya. Nah, mengatakan bahwa Apollinarianisme itu bidat dan mengeluarkan pernyataan bahwa Yesus Kristus itu manusia sepenuhnya. Jadi waktu Yesus berinkarnasi datang ke dunia, punya badan, dia itu jadi manusia beneran. Dia punya dua natur.
Dia sepenuhnya Allah, tapi juga sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Allah, betul-betul Allah. Dia maha tahu, maha kuasa, tetapi dia juga sepenuhnya manusia kayak kita ini. Bisa lapar, bisa sedih, bisa marah, begitu ya. Sepenuhnya manusia, punya pikiran manusia, punya perasaan manusia, natur manusia. Jadi bukan cuman badannya itu bukan cuma cangkang kosong yang diisi Tuhan, bukan. Tapi dia betul-betul ya adalah manusia sempurna. Nah, ini jawaban dari Konsili Konstantinopel. Nah, kredonya itu sebenarnya pengakuan imannya itu ngambil yang pertama yang udah ada, yang Nisea. Jadi yang Nisea disempurnakan. Ya, nah akhirnya jadinya kredo Nisea Konstantinopel digabung ya. Bunyinya itu seperti yang saya sudah kirimkan di grup, Yesus Kristus ada ini bukan bunyi kredo, tapi ini kesimpulan dari saya. Nah, kita harus perhatikan Bapak Ibu, Yesus Kristus itu adalah manusia. Dan dia, saya tambahkan di situ ya, harus menjadi sepenuhnya manusia. Karena apa? Karena hanya dengan demikian dia dapat menjadi tebusan, menjadi korban untuk membayar hutang dosa manusia. Kalau dia tidak jadi manusia, dia cuma Allah, ya Allah saja, maka berarti Tuhan itu tidak fair kepada dirinya sendiri. Loh, gimana nih maksudnya? Maksudnya begini, Bapak Ibu, Tuhan itu murka terhadap manusia yang berdosa. Tuhan murka terhadap manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa harus membayar hutangnya itu ya dengan hukuman terhadap manusia juga. Hukuman manusia juga. Nah, kalau Tuhan itu mengampuni ya tanpa tanpa ada pembayaran penuh dari hutang itu, maka itu Tuhan berarti namanya tutup mata terhadap dosa. Tuhan tuh bilang, udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, kamu dosa aja, saya lupain, anggap aja dosa itu nggak ada. Berarti dia bohong sama dirinya, dia nggak fair sama dirinya. Bapak Ibu pernah mengalami orang tua Bapak Ibu tuh nggak fair, ya ngomong sama kita, ya, gak boleh ngerokok ya, kalau kamu ngerokok nanti saya pukul kamu, tapi dianya sendiri ngerokok. Atau gini, dia ngomong sama kita, gak boleh ngerokok ya, tapi begitu saudara kita, cici kita, nggak cici lah ya, koko kita atau adik kita ngerokok itu, gak apa-apa lah, nggak apa-apa, anggap aja adik kamu nggak tahu ya, jangan bilang-bilang. Kita kan bilang, wah ini orang ini nggak bisa dipercaya. Ada pertukaran di dalam dirinya. Nah, tapi Allah itu bilang, Allah itu kan true. Tidak ada pertukaran dalam diri Allah. Ya begini ya, harus begini. Nah, karena hutang dosa manusia harus dihukum, ya yang membayarnya harus manusia. Maka Yesus harus jadi manusia. Gak bisa kalau enggak. Nah, ini nanti lebih dalam belajar di dalam doktrin Kristologi, ada waktunya nanti belajar di P1. Tetapi ini yang mau ditekankan oleh Konstantinopel. Bapak Ibu lihat ya, pertama, itu orang tuh bilang gini, oh Yesus itu bukan Allah. Lalu dibilang, enggak, benar Yesus itu Allah. Oke, Yesus itu Allah. Oke, kalau gitu dia bukan manusia. Nah, ini bidat lagi. Nah, makanya bilang, enggak, dia itu manusia. Nah, sekarang, oke, kalau itu Yesus itu sudah Allah dan sudah manusia. Bagaimana memahami hubungan dua natur ini, Allah manusia, di dalam diri Yesus. Nah, ada lagi ajaran, ini adalah bunyi kredonya ya, kami percaya pada satu Allah ya, ditekankan itu satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Lalu juga satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, ya, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, sehakikat dengan Sang Bapa, dia adalah Allah, gitu ya, dan menjadi daging, menjadi manusia. Lalu kemudian ada kepercayaan tentang Roh Kudus juga. Nah, ini nanti baca lebih lengkap Bapak Ibu di dalam WA yang sudah di-share. Nah, setelah memahami, oke, Yesus itu Allah dan dia juga manusia. Nah, bagaimana memahami dua ini itu di dalam satu tubuh, satu orang, satu badan itu bagaimana? Nah, ada ajaran yang ketiga nih, ajaran sesat lagi yang namanya Nestorianisme. Nah, orangnya itu namanya Nestorius yang buatnya, ya, yang berpikir. Nah, Nestorius itu berpikirnya begini. Ya, udah kalau begitu kan ini kan ada dua natur ya. Berarti di dalam satu badan Yesus itu seperti ada dua mode, dua kepribadian gitu. Yang satu adalah natur Allahnya,
Yang satu lagi natur manusianya. Dua-duanya ada, tapi terpisah. Nggak di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita berdoa, ya kita berdoa kepada natur Allahnya, kepada setengah Yesus. Ya setengahnya lagi kita enggak, kita jangan sembah yang natur manusianya. Jadi Yesus itu punya dua orang tua. Orang tua Allahnya ya Bapa, tapi orang tua manusianya itu Maria. Ya. Jadi dipisahkan begitu. Nah ini bidat. Karena apa? Karena memisahkan, ya seperti ada keterpecahan dalam diri Yesus. Padahal enggak, Alkitab mengatakan dia adalah sepenuhnya Allah saat yang bersamaan, sepenuhnya manusia saat yang bersamaan. Nah, jadi Nestorianisme ini kemudian dijawab oleh Konsili Efesus. Konsili Efesus diadakan tahun 431, jadi udah maju ya tahun 400-an. Menyatakan Nestorius itu bidat karena memisahkan ya dua natur Allah. Nah, Nestorius itu bilang begini, Konsili Efesus itu bilang begini, memang Tuhan itu memang punya dua natur, Tuhan itu punya dua natur, tapi jangan dipisah-pisahkan. Dua naturnya itu adalah satu kesatuan keberadaan. Kita nggak bisa switch gitu, oh kalau gini sekarang doa nih berarti doa kepada Yesus Allah gitu ya, setengah. Nanti kalau kita ngobrol itu curhat itu kepada Yesus manusia gitu. Nggak bisa. Yesus itu ya, dia adalah satu pribadi dengan dua natur gitu. Dan menyatu itu nggak bisa dipisah-pisah. Nah, jadi kalau Nestorius itu memisahkan dua natur, Konsili Efesus itu bilang enggak, dua natur nggak boleh dipisahkan. Nggak boleh dipisahkan, tapi itu tuh adalah satu, bersatu. Nah, menariknya, abis gitu, ada bidat yang lain, yaitu Yutisianisme. Dari orang itu namanya Eutychus. Dia bilang apa? Tapi ini bukan Eutychus yang di Kisah Rasul, yang duduk di pinggir jendela gereja, terus jatuh mati, bukan ya, beda orang Bapak Ibu. Nah, Yutisianisme itu bilang apa? Oke, kalau begitu kan berarti dua naturnya udah nyampur. Natur manusianya itu udah diserap, ngeblend sama natur ilahinya. Jadi kayak kopi sama susu itu udah nyampur, udah nggak bisa lagi dipisah-pisahin, kopi, susu udah nyatu. Nah jadi Yesus itu ya natur Allah ya sama natur manusia ya, tapi natur manusianya udah diserap, nggak ada lagi gitu, satu natur. Nah ini juga bidat. Bapak Ibu lihat ya, kalau yang tadi itu Nestorian tuh dua natur dipisahin. Kita harus berdoa kepada setengah yang Yesus Allah. Kalau yang kepada Yesus manusia ya kayak teman aja. Nah, ini salah kan? Nah, tapi kalau Eutychus dicampur dua natur, jadi nggak ada. Nah, ini juga beda. Nah, Yesus Kristus itu ya sepenuhnya Allah ya dan sepenuhnya manusia. Beda itu, dua naturnya itu, dua natur. Nah, bukan mungkin ya, memang pasti hanya Yesuslah satu-satunya manusia di dunia yang ada dua natur. Kalau saya ini kan satu natur saja manusia, saya nggak ada natur Allah. Tapi Yesus itu dua natur, ada natur Allah, ada natur manusia. Nah, menjawab Yutisianisme ada konsili yang disebut Chalcedon. Kembali pengakuan imannya dia pakai yang udah ada yang Efesus direvisi lagi gitu ya. Nah, ini diselenggarakan tahun 451. Kalau tadi kan yang satu lagi tuh yang Nestorianisme itu konsili Efesus itu 431, ini 451 jadi 20 tahun setelahnya. Menyatakan bahwa Eutychus itu bidat dan menegaskan bahwa begini, itu dua natur nggak bisa dicampur ngeblend jadi satu begitu, nggak bisa. Itu tetap dua yang berbeda. Tapi juga nggak bisa dipisahin kayak Nestorius, nggak bisa. Nah, bagaimana menjelaskannya? Itu nggak bisa dijelaskan, nggak bisa. Memang Yesus itu pribadi yang unik. Udah mentok, penjelasannya udah nggak ada. Cuman bisa dijelaskan begini di dalam kredo itu. Diakui dalam dua hakikat, dua natur, itu natur Allah dan natur manusia, yang tidak tercampur. Jadi nggak ngeblend, nggak bisa gitu ya. Tidak dapat berubah itu dua naturnya. Tapi dua natur yang tidak tercampur itu tidak terbagi. Kamu juga jangan anggap itu setengah-setengah, 50% Allah, 50% manusia. Enggak. 100% Allah, 100% manusia. Tidak terpisah. Perbedaan keduanya, itu Allah manusia, itu enggak jadi hilang, enggak jadi manusianya tuh diserap gitu, ngeblend. Enggak. Tetap 100% Allah,
tapi juga 100% manusia. Sifat naturnya itu beda. Allah, manusia dipertahankan, tapi bersatu, nggak dipisahin di dalam satu keberadaan. Ini istilah teknisnya hipostasis union. Gimana itu jelasinnya ya? Tidak berpisah, tidak tercampur. Ya gimana? Nggak bisa, ini udah mentok nih. Ini penjelasan yang bisa dirumuskan oleh kalimat manusia itu ya mentoknya itu seperti ini. Di dalam Credo, Efesus, dan Chalcedon. Loh kok teologi mentok? Lah ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita manusia. Mau memahami Allah. Ya, Tritunggal itu kan udah mentok, itu istilah Tritunggal itu udah mentok tuh. 3 pribadi, 1 esensi. 1 esensi, 1 hakikat, 3 pribadi. Gimana menjelaskannya? Gak ada, itu udah mentok. Nah, kalau udah mentok, ya ini gak bisa lagi dipertanyakan. Harus belajar diterima. Belajar diterima dengan iman. Yesus Kristus, ada natur Allah, ada natur manusia. 2 natur tidak terbagi, tidak terpisah, tapi juga tidak tercampur. Lah bagaimana? Gak bisa, itu udah mentok itu. Hanya kita bisa memahami dia adalah pribadi yang unik dengan 2 natur di dalam dirinya. Loh gimana itu? Ya kita belajar terima dengan iman. Yesus itu adalah pribadi yang seperti itu. Nah, ini udah sama seperti kayak kita ngomong ya. 1 tambah 1 itu berapa? 2. Loh, kok bisa 2? Dari mana? Ya, emang begitu, udah mentok, nggak bisa. Itu rumus dasar yang akan membentuk semua rumus. Ya, kalau dalam bahasa sains kan itu disebutnya aksioma ya. Udah mentok itu, udah nggak bisa lagi dipertanyakan itu. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Loh, kenapa harus 2? Kok bisa 2? Gimana menjelaskan 2? Nggak bisa, udah mentok. Dah. Nah, untuk memahami Allah Tritunggal dan Kristologi, ini perdebatan-perdebatannya. Jadi kalau bisa diringkas, itu kira-kira ya seperti ini ya. Konsili Nisea itu menentang Arianisme. Arianisme bilang Yesus bukan Tuhan. Konsili Nisea bilang Yesus itu Tuhan. Lalu yang berikutnya ada yang bilang Apollinarianisme. Oke, kalau gitu Yesus bukan manusia. Nah, Konstantinopel bilang Yesus manusia. Oke, kalau gitu Yesus Allah, Yesus manusia. Berarti dia punya 2 natur. Nestorian bilang 2 naturnya itu berbeda. Berarti kita harus pisahin. Kita lagi ngomong ke siapa nih? Ke Yesus yang versi Allah, Yesus dalam part Allahnya atau part manusianya nih, pisahin. Nah, Efesus bilang, nggak bisa, kamu nggak bisa pisahin begitu. Nah, lalu kalau gitu, Diocletian pikir begini, oke, kalau gitu ya kalau nggak bisa dipisahin, ya berarti ngeblend, campur aja udah satu. Nggak bisa, Chalcedon bilang nggak bisa, kamu juga nggak bisa campurin. Dia tidak terpisah, tapi juga tidak bercampur. Nah, ini namanya metode. Ya, ada apopatik, ada katapatik. Ya apopatik itu yang bukan gitu ya. Jadi cuma menyatakan nggak bisa, itu nggak bisa. Dia bukan begitu. Terus gimana? Ya udah mentok. Pokoknya bukan begitu gitu. Ya, Bapak Ibu, kita pelan-pelan mencoba untuk memahami ini ya. Nah, jadi ini Credo di Efesus dan Chalcedon itu mau menekankan begini. Bukan, Yesus itu bukan terpisah, bukan terbagi menjadi 2 pribadi, bukan. Tapi dia adalah pribadi yang satu, yang sama. Ya, tetapi juga bukan berarti dia hanya 1 natur, ya enggak, dia itu ya 2 natur, 100% Allah, 100% manusia. Nah, kira-kira ini dulu yang kita bisa diskusikan sampai sejauh ini. Saya kira mungkin ini udah banyak ya kita bisa diskusi. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang belum ngerti, kata-kata yang belum ngerti, istilah-istilah yang belum ngerti, ataupun tadi apa-apa konsepnya kelewatan gitu ya, kurang jelas, kita boleh tanyakan, kita boleh diskusikan. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Silakan kalau mau ada diskusi dan pertanyaan boleh. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau diskusi?
Bu Karmia izin tanya. Boleh, silakan Bu. Kalau misalnya tadi kan diterangkan bidat-bidatnya jadi ada bidat-bidat. Apakah pada saat bidat-bidat itu terjadi pengenalan akan Tritunggal sudah dikenalkan atau belum? Ya jelasnya sudah di dalam formulasi yang di dalam jemaat ya, di dalam formulasi yang di dalam jemaat. Boleh, silakan. Kalau misalnya tadi kan ya di dalam formulasi di gereja, di jemaat itu memang sudah dijelaskan. Misalnya contohnya pengajaran Tritunggal itu kan mau menunjukkan bahwa ya Yesus itu adalah Allah yang sama yang di PL itu ya yang dinubuatkan. Yesus itu sudah ada sejak perjanjian lama, itu sudah dijelaskan. Dan cara bapak-bapak gereja menafsir Alkitab itu ya sangat trinitarian gitu, sangat tritunggal sekali. Misalnya waktu mereka membaca Kejadian 1, mereka bisa langsung ngerti bahwa baiklah kita menjadikan manusia ini sesuai dengan gambar dan rupa kita. Itu maksudnya adalah Tritunggal gitu ya. Sudah ada logika itu tuh sudah ada, tetapi memang tidak dirumuskan kayak ada kata-katanya, formulanya yang seperti kita pahami sekarang. Itu berkembang setelah adanya bidat-bidat itu. Kira-kira mungkin seperti itu. Jadi ide dasarnya udah ada, logikanya, sense-nya udah ada, tapi rumusannya itu kemudian. Kira-kira seperti itu. Berarti pengenalan akan Tritunggal itu dari masa waktu itu sampai sekarang itu terjadi perkembangan terus atau memang dasarnya seperti itu, Bu? Ya, memang dasarnya seperti itu. Jadi tidak terjadi evolusi pemahaman ya. Maksudnya gini, pemahaman jadi berubah, enggak. Ya memang basicnya Trinity itu seperti itu. Nah, tetapi yang kita bisa lihat itu dari dulu sampai sekarang itu memang susah dipahami. Susah dipahami. Karena pengenalan yang salah, jadi ada muncul bidat gitu ya maksudnya ya? Ya. Pada ide dasarnya itu sama, ya ide dasarnya seperti itu. Karena kalau memahami ide dasar, jadi ada ide. Terima kasih Bu Karmia. Terima kasih Bu. Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan. Saya juga belajarnya juga susah juga ya waktu itu ya, maksudnya tidak mudah untuk memahami. Apakah Yesus memiliki roh manusia dan roh Allah? Kalau menurut saya sih iya ya, roh manusia dan roh Allah dalam arti ya natur manusia itu ada rohnya gitu, tetapi juga dia ada roh Allah yang di dalam dia gitu. Ini ada pertanyaan Bu Karmia. Boleh Pak Erlan. Bagaimana proses keputusan di konsili? Apakah secara mufakat atau bagaimana? Apa ada pro dan kontra? Terima kasih. Pasti. Ya, terima kasih Pak. Saya percaya ya pasti ada pro dan kontra, pasti ada diskusi yang panjang. Nah, tapi kalau bagaimana akhirnya putusan kesimpulannya itu kita nggak tahu dengan persis gitu ya, kita nggak tahu dengan persis. Tapi juga mereka itu bukan kayak cuma main-main begitu, aklamasi, ayo siapa yang setuju, angkat tangan, tidak setuju, voting begitu, enggak. Tetapi ini kan semua ini pendeta-pendeta semua ya, bishop ya, pemimpin gereja. Tetapi juga sebenarnya sih catatan sejarah menunjukkan di konsili itu juga nggak semua bishop sih, ada juga orang-orang awam yang sungguh-sungguh serius belajar firman Tuhan, karena waktu itu ya gereja itu belajarnya teologi gitu. Memang umum ya, jadi ikut di dalam proses ini. Mereka itu kan menafsir Alkitab, jadi mengkaji dari ayat-ayat gitu ya, mendiskusikan itu, dan nggak sembarang ambil keputusan. Rapatnya juga itu bukan cuman kayak ya 1 jam 2 jam gitu, enggak, tetapi itu bisa lama ya, konsili ada yang berbulan-bulan sampai mereka bisa merumuskan pandangan itu. Jadi itu berprogres terus. Jadi misalnya udah ada rumusan, terus ada orang yang merasa kok kayaknya kurang tepat ini ya, nah nanti didiskusikan lagi. Begitu terus ya, jadi diskusinya tuh dalam sekali dan ya bisa lama gitu. Nah, ngomong-ngomong, waktu saya belajar sejarah gereja itu di
saat ini tahun lalu tuh dengan dosen saya dari Pendeta Yuda Tianto, itu ahli sejarah itu, dia pernah kasih ke kita ini notulen ya, notulen salah satu part ya, notulen sidang konsili pada waktu itu. Nanti saya bisa kirimkan di grup WA ya kalau Bapak Ibu mau lihat. Ya intinya sih dia suruh kita baca ya, tapi kalau saya sih nggak usah kita baca, nggak usah. Cuman nanti kita bisa lihat, Jadi apapun yang terjadi itu direcord gitu, jadi notulennya itu ada dan prosesnya itu panjang sekali. Nah, cuman kalau sampai terakhir itu ya detailnya ataupun pastinya seperti apa pengambilan keputusannya kita nggak tahu. Cuman yang saya bisa yakini itu tidak aklamasi, tidak voting. Ya, tapi mereka serius membahas tentang firman-firman Tuhan ini, tafsiran terhadap ayat-ayat Alkitab tentang isu terkait. Ya, mungkin kira-kira begitu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Nah, ini kan saya hanya menjelaskan ini tentang bagaimana proses terbentuknya ya. Tapi kalau mau belajar lebih dalam soal Allah Tritunggal sama Kristologi, itu nanti ada waktunya. Ada di STUJK itu kan ada nanti tentang Allah Tritunggal, saya tapi nggak ingat sih di bulan apa, tapi ada di tahun ini. Dan juga tentang doktrin Kristus ya, Kristologi, itu juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya nanti membahas lebih dalam soal ini. Nah, memang dari zaman dulu sampai sekarang itu isu yang kita memang pertanyakan gitu tentang Allah Tritunggal dan Kristologi. Nah, maka penting untuk kita boleh terus belajar di dalam area ini. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Saya mau memberikan simpulan ataupun refleksi dari keseluruhan pelajaran kita di STUJK 4 pertemuan ini. Kalau kita mau belajar dari kesalahan bidat ya, belajar dari kesalahan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar teologi, itu ada tiga hal. Ya, ada hal-hal yang sulit dimengerti. Kadang orang suka bilang ini kontradiksi, tapi nggak selalu kontradiksi. Ya simply memang sulit aja gitu. Ada hal-hal yang sulit. Ada yang disebut paradoks. Paradoks itu nggak masuk akal logikanya, tapi terbalik dan terjadi seperti itu. Contoh paradoks itu, kok Tuhan itu ya, Tuhan Yesus itu ya, kok dia Allah, tapi kok dia mau jadi hamba. Sementara kita itu manusia itu ya, kok kita nih kan sebenarnya budak ya, tapi kok kita mau jadi Tuhan. Nah, itu paradoks tuh ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam belajar teologi itu ada hal-hal yang sulit, ada paradoks, dan ada hal-hal yang bersifat misteri. Nah, kalau kita mau belajar teologi yang sehat, maka spirituality yang harus kita bangun, mentalnya yang harus kita bangun nih, cara berpikirnya, itu adalah begini, teologi itu berusaha menjelaskan hal-hal sulit. Hal-hal sulit itu bisa dijelaskan dan harus dijelaskan. Ya, jangan hanya karena dia sulit, lalu kita jadi nggak mau tahu. Nah, itu salah, itu sikap hati yang salah. Udah itu sulit, saya nggak mau pikir lah, terlalu berat. Udah, pokoknya saya mah nggak mau yang rumit-rumit. Sekarang kamu kasih tahu aja saya harus gimana. Nah, saya nggak mau pikir yang rumit-rumit. Nah, itu keliru ya. Itu cara berpikir yang utilitarian atau pragmatis, itu bukan cara pikir Alkitab. Nggak biblikal cara begitu ya. Nah, jadi kalau hal-hal sulit, ya kita coba jelaskan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan sejarah. Apa yang orang ngomong tentang itu? Nah, kalau hal-hal sulit, harus coba dijelaskan. Anak-anak muda zaman sekarang, itu banyak yang mempertanyakan iman atau meragukan iman atau nggak respect lagi pada kekristenan. Itu mungkin salah satu bukan hanya ini ya, salah satunya itu karena yaitu kita sebagai orang tua, kita sebagai pengajar, itu nggak berani terima pertanyaan-pertanyaan sulit anak-anak. Saya pikir, susah, kamu jangan tanya-tanya begitu. Kalau kamu tanya begitu, nanti kamu kehilangan iman. Misalnya anak itu nanya ya, loh, Tuhan itu ada nggak? Kenapa COVID ini kok udah 2 tahun? Tuhan itu kenapa kok bikin COVID itu, yang bikin COVID itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu membunuh ya? Nah, itu anak-anak tuh kan misalnya bisa bertanya begitu. Lalu kita bilang, kamu nggak boleh tanya gitu loh. Kalau tanya gitu, nanti kamu kehilangan iman. Udah jangan tanya-tanya. Nah, itu spiritualitas teologi yang tidak sehat. Ya. Karena kita bukan menjelaskan hal sulit, tetapi malah menolak itu, mengkondem itu. Nah,
Kalau teologi yang sehat itu mau mencoba menjelaskan hal-hal sulit. Ya, kita jelaskan, oh COVID itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu rancangannya baik. Lalu kenapa bisa ada COVID? Karena manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang berdosa begini, dunia sudah rusak. Nah, kita jelaskan saja. Nah, itu kalau hal-hal sulit. Nah, lalu kalau paradoks. Paradoks itu kan kayak logika yang terbalik gitu ya. Nah, bagaimana memahami paradoks? Harus seimbang memahaminya. Seimbang. Mencari keseimbangan pada paradoks. Ya, mencari keseimbangan. Contoh, Alkitab itu bisa dipahami atau tidak bisa dipahami. Nah, ini paradoks. Satu sisi Alkitab itu jelas bisa dipahami oleh akal kita. Tapi di sisi lain, Alkitab itu juga kitab yang suci. Nah, kita nggak bisa bilang saya udah 100% paham, kuasai Alkitab. Nggak bisa. Nah, jadi ini kan paradoks. Alkitab itu bisa dipahami tapi juga nggak bisa. Nah, cari keseimbangan. Saya memahami sejauh yang saya bisa, tapi saya tetap tunduk kepadanya sebagai kitab yang suci dari Allah. Nah, itu paradoks, kita cari keseimbangan. Nah, tapi kalau hal-hal yang misteri itu udah mentok, udah nggak bisa dijelasin. Misteri itu harus diterima dengan iman. Allah, bagaimana mungkin 3 pribadi tapi satu hakikat? Bagaimana mungkin Yesus itu 2 natur di dalam satu pribadi? Itu misteri. Nah, kita harus belajar terima. Sama ya Bapak Ibu, dalam hidup kita kan juga begitu ya, perjalanan hidup nih. Kita mau tanya ya, kenapa hidup saya kok seperti ini? Ada hal-hal sulit yang kita bisa jelaskan loh. Ya, kenapa kok hidup saya, kenapa kok keluarga saya itu punya riwayat misalnya ya, contoh ya, nih tanpa menyinggung siapapun. Kenapa kok keluarga saya kok punya riwayat hutang terus gitu? Nah, mungkin kita bisa cari penyebabnya. Oh iya, ternyata memang konsepnya itu dari keturunan yang keberapa itu, konsepnya itu kalau punya uang tuh habiskan semua itu, gak pernah ditabung gitu. Ya, mungkin ya, itu kan hal sulit kita bisa jelaskan. Tapi kalau udah sampai misteri itu ya, kenapa saya harus lahir di dalam keluarga seperti ini? Nah, itu misteri, itu nggak bisa itu. Ya hanya bisa terima dengan iman. Nah, terima dengan iman bahwa rancangan Tuhan itu ya adalah baik. Nah, jadi ini spiritualitas teologi yang sehat ya. Ada hal-hal sulit yang bisa dipecahkan, ada paradoks yang kita coba seimbangkan, ada misteri yang harus kita terima. Nah, kesalahan bidat itu kan mau memahami semua, termasuk yang misteri itu dipertanyakan. Nah, kita perlu menyeimbangkan antara mengenal Allah dalam area yang dapat dipahami. Tapi kalau sudah misteri, ya itu belongs to Him, kita sembah Dia, kita kagum sama Dia. Ya, kita harus menyeimbangkan, mengetahui Allah dan mengagumi Allah. Kita harus menyeimbangkan belajar dan worship. Nah, ada kalanya ya, Tuhan itu bisa dipelajari karena Dia Allah yang mewahyukan diri, itu kan, itu jelas ya. Tuhan itu bisa dipelajari karena Dia mewahyukan diri. Dia kasih tahu kepada kita, saya ini begini loh. Ya, itu kita bisa tahu. Tapi ada area-area dalam diri Allah yang kita bisa nggak tahu, nggak ngerti kenapa ini begini ya. Ya kita hanya bisa menyembah, oke Tuhan, Engkau agung, besar, saya nggak ngerti. Ya saya mau beriman kepadamu, saya mau setia kepadamu. Ya sama dengan relasi juga sebenarnya ini kan pola ini juga tercermin dalam relasi kita. Misalnya kita dengan orang tua, atau kita dengan anak, atau kita dengan pasangan ya, atau kita dengan sahabat, relasi yang sangat dekat. Itu kan kita ini kan pada dasarnya manusia yang revealing ya, menyatakan diri. Kita tuh suka menyatakan diri. Kita kan suka ngomong ke orang, oh saya mah orangnya begini, saya sukanya ini. Kamu jangan begini loh, kalau kamu begini terus saya bisa marah. Ya, saya tuh orangnya tuh bisa begini loh. Nah itu kan kita mereveal diri kita, menyatakan diri kita. Memberi wahyu kepada orang lain, kalau pakai kata wahyu. Memberikan penyataan diri, penyingkapan diri, supaya orang lain bisa kenal kita. Akhirnya orang lain bisa punya pengetahuan tentang kita. Nah, dari pengenalan saya dengan Pendeta Antoni, misalnya dari Pak Herlan, pengenalan saya dengan Penato Herlan, dengan pengurus-pengurus STUJK, saya tuh bisa punya semacam konsep teologi nih, ya, kira-kira kalau pakai istilah itu ya, konsep saya. Oh, Pendeta Antoni itu orangnya seperti ini, Pak Herlan tuh seperti ini, nggak sukanya ini. Bu Vivi tuh begini, dia nggak sukanya ini, dia bisa marah kalau begini, misalnya, contoh. Nah, tapi tetap ya, di dalam hubungan personal saya dengan mereka, itu ada hal-hal yang kok wah udah nggak ngerti dah ini emang orangnya begini gitu, saya nggak ngerti dia kenapa begitu gitu. Nah ini nggak selalu negatif, misalnya juga di dalam pernikahan kan Bapak Ibu tahu ya, oh ya istri saya, suami saya dia
sukanya ini, nggak sukanya ini, dan sebagainya. Tapi kan ada area-area yang, oh ternyata ini begini ya orangnya ya, nah, ini udah nggak bisa dijelasin nih. Nah itu harus diapa? Ya harus diterima kan, harus dikasihi, ya harus diterima aja. Kalau kepada Allah kita menyembah, kepada manusia kita mengasihi, jangan menyembah ya. Nah, tetapi poinnya adalah tidak semua itu kan perlu dijelaskan gitu ya. Ada area-area yang misteri yang kita perlu terima, dan kita perlu ya mengenal Allah di dalam pengetahuan itu iya, tapi juga kalau bertumbuh dalam relasi itu akhirnya kita nggak semata-mata di pengetahuan. Nah, tetapi ada aspek yang kita bisa menyembah Dia juga di dalam kekaguman dan kegentaran kita. Ada area-area di dalam hidup relasi kita dengan sesama yang ini udah nggak bisa dijelasin ya, memang nggak bisa pakai teori, memang dia orangnya seperti dia, saya menerima dia aja, mengasihi gitu. Nah, dengan Allah ya kita menyembah dengan penuh kehormatan, ini misteri, ini milik Tuhan, saya udah nggak bisa lagi jelasin, ya, saya tunduk kepada apa yang saya bisa percaya, dan saya menyembah Tuhan. Kira-kira ini spiritualitas yang kita perlu latih. Nah, kalau kita belajar dari teologi gereja mula-mula ya, 4 abad pertama, Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan bahwa pembelajaran teologi atau pembelajaran doktrin itu selalu mulai dari konteks kehidupan sehari-hari sebagai murid Kristus. Jadi mereka itu jadi murid Kristus dulu, baru belajar teologi. Ini semua yang tadi kita bahas, itu pertanyaan gereja, pertanyaan orang Kristen. Jadi ya pertama itu relasi dengan Yesus dulu, iman dulu, Kristen dulu, baru belajar. Rada nonsens, menurut saya rada nonsens kalau kita bilang begini, ya kita ajak aja semua orang di dunia ini untuk belajar teologi, seperti yang kita ajarkan di gereja. Siapa tahu dengan belajar teologi nanti dia jadi Kristen. Siapa tahu dengan masukin orang ke STT, siapa tahu nanti dia jadi Kristen. Nah ini menurut saya rada nggak mungkin. Bisa terjadi kalau orangnya itu sudah menunjukkan ketertarikan kepada Yesus Kristus, sudah menunjukkan ketertarikan. Nah jadi dia tertarik gitu, dia tanya kayak kita, kamu ke gereja ya setiap minggu ya? Kalau Tuhannya orang Kristen tuh Yesus ya, saya pernah dengar Yesus ya. Yesus itu kan Tuhan ya, tapi kok dia mati ya? Itu gimana cara menjelaskannya? Nah, dia kan udah ada ketertarikan terhadap Yesus nih. Setidaknya di dalam hatinya dia udah percaya ada Yesus itu benar, Yesus itu ajaib, tapi Yesus itu tidak saya mengerti. Ya, tapi dia udah ada ketertarikan terhadap Yesus. Nah, ini bisa belajar kalau orang seperti ini. Kita sudah bisa melihat bibit-bibit iman di dalam diri dia, meskipun kita nggak bisa menilai kedewasaan rohani dia ya. Tapi dia udah ada kerinduan kepada Yesus. Nah, rada nonsens kalau cara berpikirnya itu, ya udah kita buka aja ini STUJK ya untuk siapapun gitu ya. Siapa tahu dengan ikut STUJK nanti jadi percaya Yesus. Beda, itu tugas penginjilan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi menurut saya pembelajaran teologi yang sehat itu harus dimulai dari iman. Percaya dulu, beriman dulu, baru belajar. Ya. Kita itu bukan cari tahu supaya bisa percaya. Bukan, tetapi kita mencari tahu apa yang sudah dipercaya. Percaya dulu, baru saya mengerti ini yang saya percaya ini apa. Karena kalau misalnya dia berangkatnya dari tidak percaya, saya nggak percaya, saya mau cari tahu, saya mau lihat dulu aja, buktiin kalau Yesus itu benar Tuhan, baru saya percaya. Kalau mentalitinya udah seperti itu nggak akan ada pembuktian yang memuaskan, nggak akan ada. Ujung-ujungnya nanti udah mentok ya, pakai kalimat-kalimat yang udah mentok begitu ya. Lalu mereka menentukan Yesus itu salah, berarti iman kamu tuh iman bodoh. Udah saya nggak bisa percaya. Nah, nggak bisa. Jadi selalu kita tuh bermulai dari iman dulu. Faith, seeking, understanding. Iman, lalu mau belajar percaya. Petrus juga bilang, tambahkan pada imanmu itu. Ya. Tapi bukan pengetahuan sih yang pertama. Kalau tangga iman ya di dalam surat Rasul Petrus itu, kalau nggak salah itu di 2 Petrus itu ya, itu kan dibilangnya bukan tambahkan iman itu pengetahuan, tapi tambahkan pada iman itu kebajikan dulu sebenarnya, virtue dulu, hatinya dulu. Dari iman, hatinya dibentuk, oke saya mau belajar rendah hati, ada virtue itu nilai, baru kemudian belajar pengetahuan, dan seterusnya. Nah jadi pembelajaran teologi yang sehat harus dimulai dari iman, harus dimulai dari iman. Jadi Bapak Ibu, saya mau encourage Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu
itu belajar STUJK itu hanya untuk cari pembuktian ya, Yesus itu Tuhan atau bukan. Saya pada dasarnya Bapak Ibu nggak mau percaya. Pada dasarnya Bapak Ibu sama sekali nggak mau percaya. Bapak Ibu nggak tertarik. Bapak Ibu menganggap kekristenan itu salah. Bapak Ibu udah judgmental duluan terhadap Yesus. Saya mau katakan Bapak Ibu mungkin nggak akan terpuaskan dengan belajar STUJK. Ya. Tetapi kiranya kita belajar itu bukan dari semangat yang seperti itu ya. Tapi dari semangat yang saya percaya pada Yesus dan saya ingin lebih mengenal Dia. Nah, Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Ya, mulai dari iman. Nah, Bapak Ibu, kayaknya ada slide yang kepotong. Tapi intinya adalah begini. Pembelajaran teologi yang ketat itu pasti akan berdampak pada pertumbuhan rohani. Orang itu kalau belajar teologinya yang ketat dan sehat, itu seharusnya itu makin tahu Tuhan, itu makin cinta Tuhan, makin setia ikut Tuhan, makin sadar dosanya, makin mengejar kesalehan. Nah, jadi orang itu kalau belajar teologi, seharusnya itu hidupnya itu bertumbuh ke arah Kristus. Jadi teologi itu nggak pernah berhenti hanya pada pengetahuan, enggak. Tapi pengetahuan teologi itu pasti mendorong orang berespons di dalam kasih, ketaatan, pengabdian, kesalehan. Nanti minggu depan hari Rabu tanggal 16 saya akan jelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Nanti minggu depan lebih banyak bahas ini. Jadi orang itu kalau belajar teologi yang ketat itu harusnya itu ya hidupnya itu pasti bertumbuh, pasti saleh. Jadi nggak mungkin ya teologi itu di dalam dirinya sendiri itu menjadi sebuah ilmu yang melukai orang gitu. Yang hanya kita tuh kalau udah ngerti teologi lalu kita serang-serang orang lain, kita anggap orang lain bodoh, kita sendiri paling pinter, lalu kita merasa wah ini semuanya gereja ini salah, ini hanya gereja kita yang paling benar, lalu kita melukai orang lain dengan teologi kita. Rasanya itu keliru, itu bukan pembelajaran teologi yang sehat. Orang itu kalau semakin belajar Tuhan, itu semakin ini ya, aduh ya bener ya, saya nggak ngerti. Ya memang Tuhan tuh luar biasa ya. Dan orang itu kalau semakin belajar teologi, itu semakin tahu bahwa masih banyak hal yang dia nggak tahu, dan nggak akan bisa juga jumawa gitu ya, melukai orang lain dengan teologinya. Jadi pasti akan berbuah di dalam pertumbuhan hidup. Tapi juga di sisi lain, jangan sebaliknya ya, ekstrim berpikir begini. Jangan belajar, nggak usah belajar. Pokoknya yang penting kita saleh dulu lah. Kamu doa dulu, baca Alkitab dulu tiap hari, jangan berbuat dosa, baru nanti belajar teologi. Nah, anak muda nih banyak ngomong gini nih. Anak muda, saya kan pelayanan di anak muda. Saya nggak mau lah ikut STUJ dulu, kenapa? Orang saya juga masih bergumul dengan dosa gitu. Saya janganlah pelayanan dulu, kenapa? Belum, saya mau beresin dulu nih satu area. Misalnya ya, saya masih suka nonton film porno, udah jangan belajar STUJ dulu gitu. Misalnya contoh ya. Nah, jangan berpikir begitu juga tuh, karena apa? Nggak akan beres-beres pergumulan itu, dan pergumulan itu nggak akan sembuh tanpa teologi yang sehat sebenarnya. Jadi belajarlah teologi supaya hidup menjadi semakin saleh. Kalau kita semakin saleh, kita akan semakin cinta belajar teologi. Nah, saya harap ini yang kita tuju sama-sama, Bapak Ibu. Saya sedih sekali kalau kita belajar teologi kemudian merasa kayak ya udah pokoknya yang penting saya udah belajar, saya udah tahu. Ya, yang lain kan nggak belajar, itu dia yang lebih buruk dari saya. Jangan sampai nanti sikap hati kita waktu berdoa pada Tuhan itu kayak di Lukas 18 itu, aku bersyukur loh Tuhan, aku ini kan belajar teologi, aku kan baca Alkitab terus, aku baca buku rohani, itu nggak seperti dia tuh Tuhan, nggak seperti dia. Itu sikap doa siapa Bapak Ibu? Orang Farisi dan pembungkut cukai. Jangan sampai sikap hati kita kalau berdoa seperti itu. Tapi kita belajar teologi, mendekati Tuhan untuk mengenal, untuk percaya, dan kita semakin dibuka bahwa oh ya, saya masih banyak yang saya juga tidak paham. Teologi itu sendiri sifatnya itu selalu sementara. Ya, sifatnya itu selalu terbuka. Maksudnya terbuka itu apa? Masih bisa dikoreksi. Teologi itu tidak pernah final. Teologi itu harus bisa dikoreksi lewat kebenaran firman Tuhan. Maksudnya teologi tidak pernah final itu apa?
Orang itu kan berteologi itu berproses terus sepanjang zaman. Contoh, pengakuan iman rasuli, kredonya, itu kan sudah final. Tapi orang mencoba mengerti pengakuan iman rasuli, kan ada salah tafsir. Jadi Arian, jadi Apolinarian. Buat konsili Nisea, udah ada Nisea, orang mencoba memahami Nisea. Salah memahami Nisea. Ada Nestorian, ada Yutisian. Nah, buat lagi konsili Konstantinopel, Efesus Kalsedon. Nah, nanti dari konsili itu ada nggak yang salah tafsir lagi, ada bidat lagi? Ada, ya cuman kan kita nggak jelasin semua. Saya cuma 4 abad pertama. Nah, sampai sekarang juga gitu. Gereja buat pengakuan iman, ada nggak yang salah memahami? Ada. Akhirnya itu kan terus begitu ya pekerjaan teologi itu, mencoba memahami dan merevisi pemahaman sebelumnya. Jadi kita harus siap. Kalau kita punya teologi tertentu, lalu ternyata teologi kita itu salah. Cara pandang kita itu salah. Ya harus siap diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan sendiri. Kenapa kok proses teologi sepertinya nggak selesai-selesai? Ya karena pembelajaran teologi itu pada dasarnya adalah upaya seumur hidup dari kita manusia yang terbatas di dalam dunia yang terbatas juga untuk mencoba mengenal Allah yang tidak terbatas. Bagaimana mungkin? Gak bisa. Ini adalah sebuah proses seumur hidup. Kita bersyukur kalau Allah menyatakan diri pada kita. Kita bersyukur kalau pemahaman kita ditambah-tambahkan. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam kekristenan itu istilah upaya seumur hidup, perjalanan seumur hidup, proses seumur hidup, itu biasanya kita tuh dengar itu tuh waktu ngomong apa? Contoh ya, ngomong pengudusan. Pengudusan itu proses seumur hidup misalnya. Pemuritan itu proses seumur hidup. Betul sekali. Pembelajaran teologi itu bagian dalam pengudusan kita. Biar makin dikuduskan, ya belajar teologi. Dimuridkan. Ya. Nah, ini upaya yang terus-menerus tidak terbatas. Ujungnya kapan? Ujungnya itu nanti waktu ketemu Tuhan. Kata Paulus, nanti waktu ketemu Tuhan, itu aku ketemu muka dengan muka, pengenalanku sempurna. Sekarang ini aku mengenal dengan tidak sempurna. Nanti waktu ketemu Tuhan tuh sempurna, tanpa selubung. Udah, kenal Tuhan semuanya. Nah, maka marilah kita menuju ke sana ya. Kita ini kan sedang menuju persatuan kita yang kekal dengan Kristus. Nah, gereja itu suka diibaratkan di dalam Alkitab itu sebagai mempelai. Mempelainya Tuhan. Mempelai yang berdandan untuk suaminya. Menyambut perjumpaan kita dengan Kristus yang digambarkan sebagai perjamuan kawin anak domba, kalau pakai teologinya Yohanes di dalam kitab Wahyu. Nah, mari dalam bagian berdandannya itu bagian dalam mendandani teologi kita. Makin cantik, makin berkenan di hadapan Tuhan dari segi teologi, pemikiran tentang Tuhan, dan makin saleh kita di dalam kerohanian kita, di dalam kehidupan kita. Nah, ini penting, supaya nanti waktu Tuhan ketemu kita, Tuhan itu senang. Ya, Tuhan itu puas dengan kita. Kita memancarkan kemuliaan Tuhan yang sepenuhnya. Dan nanti kalau udah ketemu, bisa nanya apa aja, bisa jelasin. Tuhan tolong jelasin dong, bagaimana mungkin dua pribadi dalam satu tubuh itu gimana. Nah, nanti tanya sama Tuhan itu ya, dijelasin luar biasa. Saya berharap teologi itu menjadi bagian hidup kita ya. Belajar teologi seiring dengan pengudusan kita. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.